Halo, perkenalkan nama saya Christian Tama Putra, kelas D4 ITB, NRP 31256047. Jadi di sini saya akan menjelaskan ulang tentang rangkaian logika, khususnya di rangkaian flip-flop. Jadi kita flashback dulu, apa itu rangkaian logika. Rangkaian logika itu susunan dari gerbang logika atau logic gates yang digunakan untuk memproses sinyal biner 0 dan 1 sehingga menghasilkan output tertentu berdasarkan aturan logika. Gitu, contohnya kayak AND, OR, SOR, NOR, dan lain-lain. Nah, terus rangkaian logika ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu kombinasional dan sekuensial. Kalau kombinasional, ini yang penting adalah inputnya. Kalau sekuensial, input sama keadaan sebelumnya. Terus kita langsung next ke tabel kebenarannya. Ini saya ambil dari kitabnya Pak Ferry. Ada 4 ya, sebelumnya di sini kita akan bahas yang rangkaian sekuensial khususnya flip-flop. Ini adalah 4 jenis flip-flop, yaitu ada SR, ada D, ada JK, dan ada T. Untuk tabel kebenarannya seperti ini, nanti kita akan buktikan kebenaran dari macam-macam flip-flop ini. Ini simulasi dan rangkaian yang pernah saya buat yang kemarin. Ada simulasi false start-nya, rangkaian aslinya. Langsung aja kita ke Virtual Labs. Saya di sini menggunakan platform Virtual Labs. Yang pertama kita pakai SR. Kita nyalain powernya, kita nyalain clocknya. Kalau S sama R-nya ini 0, dia nggak akan berubah, no change. Kalau kita R-nya, kita nyalain, jadi R-nya sama dengan 1, S-nya 0, ini akan reset. Kalau S-nya yang 1, ini akan set. Karena S sama R itu, S singkatan dari set, dan R singkatan dari reset. Kalau dua-duanya kita nyalain, ini akan invalid. Karena mereka memaksa si outputnya ini sama dengan 1, semuanya 1. Jadi si R maksa outputnya jadi 1, si S juga maksa outputnya jadi 1. Jadi mereka bakalan invalid, terus bertabrakan gitu. Terus next kita bakalan bahas yang D flip-flop. Simpelnya D flip-flop ini outputnya bakalan ngikutin apakah si D ini 0 atau 1. So, kita nyalain. D-nya 1. Jadi key ini pasti 1. Terus kita nyalain. Nih, kalau D-nya 0, key-nya juga 0. Bukan key-nya 1. Gitu. Habis gitu kita CK. Nah, untuk JK ini sebenarnya agak-agak mirip sama SR, tapi kalau dia nanti J sama K-nya sama-sama nyala sama dengan 1, nanti dia akan toggle. Nah, toggle itu apa nanti kita lihat. Kita nyalain clock. Pertama kita nolkan dulu semuanya J sama K. Dia akan no change. Terus kita nyalain K-nya aja, K-nya sama dengan 1. Akan reset. Kalau kita nyalain C-nya bakalan set. Nah, kalau kita nyalain dua-duanya, kita bakalan toggle. Toggle itu apa? Dia intinya berkebalikan. Ketika key-nya 1, kalau toggle dia bakal jadi 0. Kalau yang 0, dia bakal jadi 1. Coba kita ulang. Tuh, dia berubah. Ini juga berubah. Ini yang toggle itu gitu. Terus yang terakhir yaitu T flip flop. Ini toggle. Sama kita nyalain. Kalau T-nya mati dia no set. Kalau kita nyalain toggle. Kita nyalain no change. Kita nyalain lagi toggle, dia bakalan berubah. Nah, memorinya di mana? Kan kalau yang ini tadi, yang kombinasional, dia kan cuma bergantung pada input. Kalau sekuensial itu keadaan sebelumnya. Nah, ini ngaruhnya di toggle-nya ini. Kalau semisal dia gak bisa baca keadaan sebelumnya, toggle ini simply gak akan jalan. Karena dia gak tahu sebelumnya key-nya ini 0 atau 1. Kita nyalain, sekarang kan key-nya 0. Set, toggle, dia bakalan berubah. Key-nya bakalan jadi 1. Tuh. Dan kalau kita togglein lagi, key dash-nya yang bakalan 1 atau not key.
Ya, ininya begitu. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Jadi flip-flop itu rangkaian logika sekuensial yang menyimpan satu bit data. Outputnya bergantung pada input dan keadaan sebelumnya atau memori. Lalu terdapat 4 jenis utama yaitu SR, JK, D, dan T. Lalu fungsinya digunakan pada register, counter, dan memori digital sebagai elemen penyimpanan dasar ya. Kurang lebih seperti itu dari saya. Terima kasih.